Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya apakah sudah masuk, teman-teman? Sudah masuk. Oke, terima kasih, Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di virtual meet kali ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman penuh kejahilian hingga Islam yang seperti sekarang. Baik teman-teman, sebelumnya marilah kita buka cara pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semua, selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak, atau kakak-kakak juga. Gimana kabarnya hari ini? Boleh nih dijawab di kolom chat ya teman-teman. Teman-teman boleh aktif saja di selama nanti webinar berlangsung. Boleh dimanfaatkan eh, fitur chatnya, teman-teman bisa respon timbal balik di sana. Insya Allah Bu Heni, Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat. Oke, kabarnya bukan cuma kabar fisik ya teman-teman. Coba hari ini sudah bertanya belum ke diri sendiri? Apa kabar aku hari ini gitu ya. Mungkin hari ini telah melewati berbagai hal yang mungkin menantang gitu ya. Mungkin bisa ditanya lagi apa kabar aku diri aku gitu kan. Jadi nggak cuma fisik teman-teman sekarang ya yang ditanyain tapi kabar hatinya juga. Oke. Alhamdulillah insya Allah ya pada baik-baik semua ya. Insya Allah semoga eh yang belum baik hari ini nggak apa-apa. Setelah mengikuti webinar ini insya Allah bakal lebih baik ya teman-teman. Dan yang udah baik insya Allah setelah ini insya setelah ini insya Allah bakal lebih lebih baik lagi gitu ya. Yang hancur nggak apa-apa Kak Fatur. Alhamdulillah disyukur ya kalau kata busuk mah biasanya gitu. Apapun semuanya disyukurin. Oke. Oke, mungkin sebelumnya pengen nih ngobrol-ngobrol bentar kali ya sama peserta yang ada di Meet ini. Atau mungkin teman-teman yang punya teman bisa diajak gabung sekarang masih bisa ya teman-teman boleh di-share saja linknya dan pastikan teman-teman juga bisa masuk ke grup ya biar biar untuk informasi selanjutnya bisa tahu gitu ya. Oke, mungkin di sini coba teman-teman tulis asal teman-teman kemudian harapan dan motivasi apa sih yang mendorong teman-teman untuk ikut webinar Sakinah yang dirindukan ini. Oke, tapi saya pengen dengar nih dari pesertanya langsung ya yang bersuara. Saya tunjuk kali ya. Siapa ya saya pilih random aja. Ada Ibu Dewi Bulan. Insya Allah cantik banget ya namanya Dewi Bulan. Assalamualaikum Ibu Dewi. Apakah Ibu Dewi ada di tempat? Oke, mungkin masih sibuk mempersiapkan diri kali ya. Wah, Ibu Dewi apakah bisa on mic? Iya, Kak. Oke, Assalamualaikum Ibu Dewi. Salam. Oke, manggilnya Ibu Dewi bener ya? Iya, Bulan, oke. Ibu Dewi, gimana kabarnya hari ini Ibu Dewi? baik, Kak. Baik ya. Baik Iya, fisiknya, hatinya juga baik? insya Allah baik. Insya Allah baik ya. Oke. Oke, Ibu Dewi dari mana nih kalau boleh tahu? Saya dari Kerawang. Dari mana? Karawang. Iya, Karawang. Oh, Masya Allah, Karawang. Ibu, Bu, kalau boleh tahu, Ibu dapat informasi webinar ini dari mana nih, Bu? Dari Instagram. Oh, dari Instagram. Instagram. Ya, Oh iya. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya, Ibu udah join. iya. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu pengen ikut webinar ini gitu? Iya, Kak. Apa yang memotivasi Ibu ingin mengikuti webinar Sakinah yang dirindukan ini? Ya, ingin menjadi lebih baik aja dari sebelumnya. Oke, Ingin harapannya apa bertambah. nih Bu setelah Ibu mengikuti webinar ini gitu? Apa sih hasil yang pengen Ibu dapetin?
Ingin bertambah ilmu aja, Kak. Oke. Oke, Masya Allah. Terima kasih ya Ibu Dewi. Iya, Semoga harapan Ibu sama-sama. selama mengikuti webinar ini Insya Allah terwujud ya. Amin. Didapatkan. Amin. Oke, terima kasih Ibu Dewi. Ya, Boleh ya, sama-sama. mungkin eh, satu lagi dari atau ada yang mau raise hand, pengen bersuara langsung tanpa saya tunjuk, ada nggak nih yang ingin sharing tentang hariannya mungkin kabarnya hari ini? Boleh ya. Oke, mungkin saya tunjuk lagi aja kali ya, Ibu. Oke, di sini saya tunjuk random lagi. Ada dari bawah nih. Ada Ibu Zuhratun Nisa. Assalamualaikum Ibu Zuhratun Nisa. Waalaikumsalam. Saya masih Assalamualaikum Ibu. muda, Kak. Bagaimana Ibu? Saya belum berkeluarga, Kak. Oh iya, oh kakak sama sama kak. Saya juga belum, nggak apa-apa. Oke, oke. Gimana kabarnya Kak Nisa? Dia Kak Nisa ya? Iya, boleh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kabar hatinya baik juga, Insya Allah Kak Nisa. Insya Allah baik. Masya Allah. Gimana nih? Oh ya, Kak Nisa dari mana Kak? Kalau boleh tahu? Saya dari Pemalang, Jawa Tengah. Oh, Pemalang. Ngapak dong Kak. Iya, Masya, benar. ya, Masya Allah. Saya juga Tegal Kak, jadi kita sama-sama ngapak nih. Boleh kan kita ngobrol pakai ngapak ya? Tapi nanti nggak ada yang tahu. Oke, Amannya Kak pakai Nisa. Indonesia aja, Kak. Iya, pakai bahasa Indonesia aja biar teman-teman semua tahu ya obrolan kita. Oke, Kak Nisa ini dapat informasi webinar ini dari mana, Kak? Dari grup, Alhamdulillah, ikut, Oh, udah pernah ikut 2 kali sebelum oh, ini, kan. oh, Masya Allah. Betul, Pak Fatur. Orang apa orang Perak. Lokal kita, cinta Indonesia ya, cinta lokal. Oke, dari grup ya udah lama berarti ya, Kak Nisa. Oke, Kak Nisa, apa sih motivasi dan harapan Kak Nisa mengikuti webinar Sakinah yang dirindukan? Eh, Sebelum beramal perlu berilmu, kan. Masya Allah, sebelum beramal perlu berilmu lah. Oke, berarti Kak Nisa sedang mempersiapkan ya untuk em, mendirikan, untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah gitu ya. Seperti itu ya, Kak. Doain aja. Oke, semoga ya teman-teman termasuk saya yang punya hajat semoga segera dikabulkan. Mungkin setelah ini Kak Nisa dapat ya insya Allah. Siapa tahu kita teman-teman di sini semua mengaminkan ya ke hajat-hajat hajat Kak Nisa gitu ya. Kita nggak ada yang tahu Kak doa mana yang dikabulkan sama Allah gitu kan. Oke. Oke, terima Jazakumullah kasih ya khairan. Kak Nisa. Oke, semoga insya Allah mendapatkan apa yang Kak Nisa cari ya di webinar ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Oke, mungkin satu kali lagi kali ya. Biar biasanya kan sunnah 3 kali gitu kan. Sekarang cari yang tadi udah awal, akhir, mungkin di tengah kali ya. Yang, oh, atau mungkin Ikhwan kali ya. Tadi udah banyak. Ini siapa ya? Oh, sebentar. Chatnya nggak kelihatan di sini. Oh, ini kali ya Pak Fatur Muhammad. Halo Pak. Ini ini Bapak atau Kakak nih manggilnya? Ini dia aktif ya di chat. Bapak atau Kakak nih manggilnya? Terserah, seenaknya. Oh, sepertinya anak Bapak deh kayaknya. Jadi Belum, belum, suaranya belum Bapak, sepertinya. belum Bapak, Oh, belum Bapak. oke Kakak saja kalau gitu. Oke, Kak Fatur. Kak Fatur dari mana, Kak? Dari tadi Oh, dari tadi. Kocak ini gak apa-apa. Dari nggak ada. saya juga dari Serius, tadi, serius, Pak. dari tadi ya, serius. Asalnya, Dari Pak, asalnya. Sumatera Selatan, Sumatera Selatan. Wah, jauh sekali. dekat ah. Deket. Ya, karena kita virtual gitu ya, Pak. Jadi Ya deket kan ya. dekat. Ya, Oke. Oke, Kak Fatur dapat informasi webinar dari mana ini, Pak? dari Kak. grup, dari grup Oh, Kak, grup WA. oh sudah.
grup yang Alhamdulillah saya komunitas sudah lama mengikuti grup WA-nya Ibu Bu Sukma. Sukmawati. Iya, Sukmawati. Sukmadiarti. Maaf, mohon maaf salah sebut nama. Ya, Pak. Kalau Wati Sukmadiarti. saya, Pak. Ya, Rahmawati, Pak. mohon maaf salah sebut Oke. nama. Tidak apa-apa, Pak. Oh, berarti udah lama mengikuti ini ya, program-program yang kami eh, adakan gitu ya, Pak? Alhamdulillah untuk mengikuti program-program udah lama, cuma ikut Zoom ini lagi pertama kali ini. Oke. Oke, apa Pak harapan dari Kak Fatur mengikuti webinar malam ini? Judulnya Sakinah yang Dirindukan. Harapannya semoga mendapat ilmu yang berkah dari webinar yang malam ini. Hmm. Udah itu aja sih, nggak ada yang lain. Oke. Dan bisa memperbaiki diri ke depannya. Udah itu. Masya Allah. Alhamdulillah ya Pak punya niat-niat yang baik gitu ya untuk diri sendiri maupun untuk nantinya bisa dikeluarkan mungkin ya ilmunya. Karena keberkahan itu kan pasti bisa menambahkan kebermanfaatan yang lebih luas gitu ya Pak. Amin ya. Oke, makasih ya Pak Fatur, Sama-sama. Kak Fatur. Bingung manggilnya. Oke, oke Masya Allah pesertanya Insya Allah bakal nambah terus ya. Ini masih nambah terus dari rolling ini ya. Nama-nama yang di participants. Oke, di sini juga sudah ada Bu Sukma ya, sepertinya teman-teman. Oke, sebelum ke Bu Sukma, mungkin izin menjelaskan terlebih dahulu gitu ya. Insya Allah webinar Sakinah yang dirindukan ini ada dua sesi teman-teman. Jadi sesi yang pertama itu hari ini, malam ini yang bertema mengasuh dengan cinta dan iman. Oke, hari ini Kamis 31 Juli 2025. Kemudian akan ada sesi duanya di hari Kamis depan, yaitu tanggal 7 Agustus. Sudah berganti bulan ya teman-teman. Yang bertema menjemput sakinah ketika cinta butuh ilmu dan iman. Oke, Masya Allah. Sepertinya teman-teman sini juga udah pada, udah nggak sabar ingin mendengarkan materi yang luar biasa dari Bu Sukma. Oke, sebelumnya mungkin saya sapa dulu Ibu Sukma. Assalamualaikum Bu Sukma. Apakah bisa Waalaikumsalam hadir? warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Masya Allah. Rahma. Gimana Ibu kabarnya malam ini? Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa sehat walafiat. Masya Rahma Allah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bahagia menyambut bulan baru besok. Oke Ibu, kira-kira mungkin spill dikit nih Bu. Kira-kira malam ini apa sih Bu yang mau difokusin? Oke, malam ini kita temanya adalah parenting ya, tentang mengasuh anak dengan cinta dan keimanan ya. Jadi sesuatu yang menjadi basic ya, menjadi dasar kita dalam menjalankan setiap peran, khususnya kalau dikaitkan dengan pernikahan, maka kita butuh iman dan juga butuh cinta, sehingga energi yang kita bawa dalam menjalankan peran itu menjadi memberi kekuatan yang besar gitu ya, karena mengasuh anak Mbak Rama tidak mudah sama sekali, banyak sekali tantangannya. Jadi kalau kita tidak kuat-kuat imannya ya, bisa jadi orang tua yang labil ya. Bagaimana kita bisa mengasuh dengan cinta kalau kita tidak stabil nih. Nah, untuk itu keimanan itu menjadi kekuatan buat kita untuk tidak lama-lama kalaupun labil gitu ya, sehingga bisa stabil kembali dan mengasuh anak dengan penuh cinta. Begitu Kak Rama. Oke, Masya Allah menarik sekali ya teman-teman. Bagi teman-teman yang udah punya anak atau mungkin yang belum, seperti tadi ya Kak Nisa mempersiapkan, juga seperti saya mempersiapkan gitu ya. Insya Allah materi ini bakal sangat bermanfaat banget gitu ya. Dan harus teman-teman ini sih praktikan gitu ya, biar insya Allah bermanfaat ilmunya. Tuh. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, karena mungkin juga agar tidak kemalaman ya selesainya. Langsung saja saya serahkan waktu dan layar kepada Bu Sukma. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ayah Bunda, semuanya yang sudah hadir dalam Zoominar pada malam hari ini. Gimana kabarnya malam ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu Sri sehat ya. Baik, malam ini tadi ya, seperti yang sudah di-spill oleh Mbak Rahma, tema kita adalah tentang parenting, ya, mengasuh anak dengan cinta dan juga keimanan. Salam kenal semuanya. Iya, Bapak Ibu, saya
Sukma saat ini berdomisili di Kota Semarang, aktivitas sehari-hari sebagai psikolog dan juga konsultan keluarga. Saya sudah dikaruniai 3 orang putra, ya, yang paling besar sekarang tuh sudah SMA, yang kecil, yang tengah SMP, dan yang paling kecil SD, ya. Jadi SMA, SMP, SD. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ayah Bunda yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga apa yang tadi ya diharapkan bisa dapat ilmu, bisa sharing-sharing, ya bisa terpenuhi insya Allah. Oke, saya izin mulai ya untuk materi kita malam hari ini. Apakah layar saya masuk, Mbak Rama? Masuk, Bu. Muncul ya. Oke, ya temanya adalah tentang mengasuh dengan cinta dan iman ya. Salam kenal ya teman-teman, saya ini profil singkat saya. Selain sebagai konsultan pernikahan, saya juga membuka layanan hipnoterapis dan juga coaching ya untuk pengembangan diri. Kalau teman-teman belum berkenalan dengan saya di medsos, saya bisa dikunjungi di Instagram @sukmadiarti_psikolog ataupun @psikolog_keluarga. Kita awali dengan sebuah quote, ya. Kalau teman-teman bisa open cam, boleh banget, biar saya ada temannya ya. Sebuah pembukanya adalah kutipan dari Carl Rogers, ya. Beliau ini tokoh psikologi juga. Dia bilang cinta tanpa syarat adalah kebutuhan dasar manusia sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan gitu ya. Kalau di Islam itu bilangnya didiklah anak itu sudah pendidikan atau pengasuhan anak itu sudah dimulai bahkan bukan hanya setelah ada dalam kandungan gitu ya. Bahkan itu sudah dimulai sejak kita memilih pasangan. Ya, jadi bagi tadi yang masih jomblo-jomblo, Mbak Rahma dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pengasuhan itu sudah dimulai dari proses kita mencari pasangan itu. Mulai dari mencari yang seiman tentu saja gitu ya. Jadi itu sudah dimulai dari proses kita mencari pasangan. Nah, maka kalau kita ingin anak keturunan kita berkualitas, maka kita awali dari mencari pasangan dari bibit apa tuh bahasanya bibit bebet bobot. Nah, itu kenapa sudah dimulai tuh ya orang tua bilang tuh kenali dulu nih bibit bebet bobotnya gitu. Karena memang ya nanti dari situ pembentukannya gitu. Dari seperti apa pasangan yang kita pilih, seperti apa bibitnya, bebetnya, bobotnya. Nah, karena apa? Karena nanti yang mengasuh itu kan tidak hanya sendiri, tapi berdua juga dengan pasangan. Jadi ya, cinta tanpa syarat adalah kebutuhan dasar manusia bahkan sejak bayi. Bahkan tadi ya, sebelum anak itu, janin itu ada, dari mulai kita proses mencari pasangan. Dan yang dibutuhkan itu adalah cinta tanpa syarat ya. Cinta tanpa syarat itu apa ya teman-teman ya? Cinta tanpa syarat itu adalah tidak ada penolakan, ya. Berarti adanya apa? Lawannya penolakan apa? Lawannya dari penolakan. Jadi kalau sering dibilang cinta tanpa syarat, apa? Hmm. Kalau masih bersyarat, berarti lawannya adalah tanpa syarat. Lawannya penolakan adalah penerimaan ya. Bagus sekali ya yang sudah menulis di kolom komentar ya. Jadi lawannya penolakan adalah penerimaan. Maka yang dimaksud dengan memberikan cinta tanpa syarat kepada anak, kepada pasangan, kepada siapapun yang berinteraksi dengan kita adalah penerimaan. Ya, itu kenapa anak yang hadir dari kondisi di luar pernikahan, teman-teman, itu udah stres dari awal. Nggak hanya orang tuanya yang stres ya, tapi si bayi juga. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah mendapat lawannya penerimaan. Apa itu? Penolakan. Dari sejak dia muncul, karena dia diawali dari sebuah ketidakimanan gitu ya, sebuah pelanggaran dari nilai-nilai yang sudah agama tuntunkan maupun nilai moral, maka sejak awal kehadirannya dia sudah merasakan penolakan pertama gitu loh.
dari orang tuanya sendiri, dari ibunya gitu ya. Wah, saya hamil. Bukannya seneng malah ketakutan. Kenapa? Ya karena tadi awalnya itu sudah tidak tepat, diawali dari pelanggaran, diawali dari em, bertolak belakang dengan nilai-nilai moral dan agama karena tidak dalam ikatan yang sah. Tapi coba kalau yang sudah menikah ya, yang sudah halal gitu ya. Begitu dia tahu dirinya hamil, apa yang muncul di perasaannya? Apa kira-kira? Kalau dia dalam hubungan yang halal gitu ya, ketika tahu istrinya hamil, ketika tahu dirinya akan menjadi ibu, maka perasaan yang muncul adalah happy, kata Bulita. Happy, senang, bahagia, ada penerimaan yang luar biasa, baik dari orang tuanya maupun dari lingkungannya gitu. Kakek neneknya begitu dengar dia anak mantunya hamil, wow, bergembira, penerimaan dari mana-mana, rasa syukur di mana-mana. Jadi dari sejak awal kandungan dia sudah merasa diterima si anak ini. Dan itu bagus untuk pembentukan mentalnya ke depan, baik fisik maupun mental gitu ya. Tapi coba kalau dari awal dia sudah mengalami penolakan, baik dari orang tuanya maupun lingkungan sekitar kan pasti heboh tuh kalau di luar nikah gitu ya. Nah, itulah yang sejak awal sudah mengganggu kondisi psikis maupun fisik dan lain-lain untuk perkembangan si anak ini ke depannya. Bahkan teman-teman sekalian ya, ada juga yang sudah berada dalam pernikahan yang halal gitu ya. Tapi tidak direncanakan nih, kadang muncul juga nih teman-teman ya. Muncul juga gitu beberapa kasus yang pernah ditangani gitu ya. Dia bilang, kalau ternyata saya itu tidak diharapkan, Bu. Orang tuanya mungkin kelepasan curhat gitu ya, atau terlalu ambiar curhatnya ke anak, bahwa dulu tuh Bunda tuh nggak mengharapkan kamu hadir gitu, tahu-tahu kamu hadir. Ya, misalnya tidak dalam rencana gitu ya, misalnya sundulan gitu loh istilahnya ya. Sundulan, kecepetan dapat adiknya, mamanya belum masih 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 belum menyapih, tahu-tahu udah isi lagi, atau udah lama banget kosong gitu ya, tahu-tahu isi lagi. Ya, atau ada kondisi-kondisi yang dia belum siap untuk punya anaknya. Jadi ada penolakan. Nah, penolakan ini yang kalau kita sebagai orang tua tidak menyadarinya, nanti akan berefek pada perilaku kita kepada anak dan anak merasakan itu. Ya kan? Nah, jadi karena merasa ditolak itu tidak enak sama sekali. Tapi ketika kita merasa diterima, kita merasa nyaman sekali. Maka kalau kita ingin membentuk generasi yang tangguh, yang perlu kita hadirkan sebagai orang tua di diri kita adalah penerimaan atau cinta tanpa syarat kepada anak-anak kita apapun kondisinya. Ya, baik ada yang berkebutuhan khusus, ada anaknya yang spesial, apapun kondisi anak kita gitu ya. Tapi kalau kita bisa menghadirkan rasa penerimaan itu kepada mereka, wah banyak kan kisah-kisah anak spesial sekalipun ketika orang tuanya itu menerima gitu ya, melakukan beragam cara untuk perkembangan anaknya di masa dewasa perkembangannya itu progresnya bagus gitu. Dibanding orang tua yang kemudian ketika menerima mendapatkan anaknya spesial atau berkebutuhan khusus dia mengalami penolakan. Ya kan, penolakannya ini sendiri membuat dirinya stres dan gimana mungkin dia bisa mengasuh anaknya. Boro-boro dia mikirin cara untuk mengembangkan anaknya, dia masih malu, dia masih nggak terima. Kalau bisa anaknya disembunyiin kan gitu. Nah, ini yang kemudian tentu menghambat perkembangan anak ketika orang tuanya saja belum bisa menerima kehadirannya, belum bisa menerima kondisi anaknya. Oke. Nah, jadi kalau kita sebagai orang tua bisa menerima anak kita seapa adanya saat ini, maka dia akan tumbuh secara signifikan menjadi anak yang kita impikan.
Begitupun kalau diluaskan lagi nih, ketika kita menerima diri kita tanpa syarat, termasuk kelebihan maupun kekurangan diri kita, maka kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih powerful lagi. Begitupun dalam konteks pernikahan, ketika kita menerima pasangan kita tanpa syarat, baik lebih maupun kurangnya pasangan kita, ya, kadang dia tidak ideal, kadang dia belum seperti harapan kita, tapi kita berusaha menerimanya, maka justru lewat penerimaan kita itulah dia merasa dicintai, dan karena dia merasa dicintai, dia justru berubah secara signifikan. Nah, itu dia kekuatan dari penerimaan. Setuju nggak? Setuju atau tidak? Setuju, Bu Oke. Sukma. Baik, alhamdulillah. Maka pertanyaannya dari semua yang sudah Bapak Ibu upayakan selama ini dalam mengasuh anaknya gitu ya, dari spill satu apa tadi? Satu quote di atas tadi, kira-kira kalau kita tanya nih ke anak kita, ke anak ibu, bapak yang di sini ya, dari segala perilaku yang kita lakukan selama ini, pola pengasuhan kita gitu ya, kepada anak-anak selama ini, kalau ditanya gitu ya, sudahkah anak kita merasa dicintai dengan semua perilaku kita selama ini? Kira-kira gimana tuh jawabannya? Sebagai orang tuanya nih gitu ya, dengan pola asuh yang kita terapkan selama ini, kira-kira anak kita merasa dicintai nggak? Belum. Kenapa belum? Belum maksimal. Enggak, ibunya galak. Nggak apa-apa ya. Tulis aja seapa adanya. Jawab dulu aja, jawab dulu aja. Kenapa kok mereka belum merasa dicintai? Karena apa? Karena ada poin apa di diri kita? Kadang-kadang, alhamdulillah masih ada kadang-kadangnya. Belum, ibunya masih muda emosi. Belum karena didikan kolonial. Bu Ayu, belum karena ibunya masih suka marah-marah. Bu Lina merasa dicintai karena semua kebutuhannya dipenuhi. Alhamdulillah. Kadang baik, kadang emosi. Karena kecewa, ada kekurangan pada fisiknya. Oke ya. Jadi yang bisa menjawab kan Bapak Ibu sendiri ya, saya nggak tahu nih. Kan kita menerka-nerka saja dari apa yang sudah kita upayakan selama ini. Apakah anak-anak kita kiranya sudah merasa dicintai? Oke, satu lagi pertanyaannya. Kira-kira ya, kalau anak kita itu merasa dicintai nih, ayah bunda, hasilnya bagaimana? Sudahkah hasil yang sudahkah hasil yang terlihat itu seperti yang kita impikan? Hasilnya apa kalau anak kita itu merasa dicintai? Maka mereka jadi anak yang bagaimana, dan apakah sekarang sudah mencerminkan itu? Anak jadi terbuka, jadi nurut, lebih nyaman di rumah daripada di luar. Oke. Anak jadi penyayang. Anak akan lebih tenang dan terbuka. Ya. Ya, jadi kalau anak merasa dicintai, dia akan lebih terbuka, dia akan lebih tenang, dia akan ceria, dia penyayang. Bagus-bagus nih jawabannya. Jadi anak yang baik, jadi nurut ya kan, lebih perhatian ke orang tuanya, jadi happy. Ya. Maka PR kita apa dong? Anak jadi terbuka, sering cerita ke ibunya, pingin di rumah sama bunda. Maka tugas kita apa nih, ayah bunda? Kalau ketika anak merasa dicintai, mereka jadi nurut, jadi terbuka, jadi penyayang, jadi ceria. Maka parentingnya perlu bagaimana? Apa yang perlu kita perbaiki dari parenting kita selama ini? Belajar jadi ibu yang bahagia, kata Bu Dewi Bulan. Dapat ya teman-teman ya? Dapatkah dari pertanyaan-pertanyaan tadi apa yang menjadi PR masing-masing?
Maka yang perlu dilakukan, diperbaiki, ditingkatkan, diri saya sendiri dulu, belajar jadi ibu yang tenang, menjadi contoh yang baik untuk anak. Ya, oke. Ya, jadi masing-masing dapat gambaran, oke ya? Baik, teman-teman, maka dari itu untuk membuat anak-anak kita itu merasa dicintai, karena tadi ketika anak merasa dicintai, mereka tuh jadi menyejukkan hati gitu kira-kira ya. Maka kita perlu juga tadi mulai dari diri sendiri, ya. Perubahannya dimulai dari diri sendiri tadi menjadi ibu yang bahagia, menjadi ibu yang tenang, ya kan, menjadi contoh yang baik buat anak. Maka parenting atau mengasuh dengan cinta dan iman menjadi langkah yang bisa kita upayakan untuk membuat anak tadi merasa dicintai, ya. Apa manfaatnya kalau anak merasa dicintai? Pertama, anak akan merasa aman, ya. Anak jadi merasa aman, mau cerita terbuka ke mamanya, ke bundanya, ke uminya, ke ayahnya, dia merasa aman, ya. Nggak takut dia untuk cerita. Kenapa anak takut cerita? Karena dia sering disalahkan, dibandingkan, dipojokkan, dituntut. Maka supaya membuat anak merasa aman, tadi lagi-lagi penerimaan, diterima kalau dia lagi tantrum, diterima kalau lagi dia salah, diterima kalau kadang dia bohong, diterima kalau kadang dia berantem sama adiknya, sama kakaknya, diterima kalau kadang dia ngeyel. Ya, maka penerimaan itu yang akan membuat dia merasa aman. Gitu. Kenapa banyak orang, anak-anak tuh yang jadi perfeksionis, bahkan dia sudah beranjak dewasa, jadi perfeksionis. Kenapa? Karena dituntut. Nggak boleh salah, nggak boleh bohong. Akhirnya dia ketempa harus perfect, karena kalau nggak perfect, ada bayang-bayang horor dari mama papanya yang akan menyerang nih. Yang akan marah kalau dia salah. Ya. Selalu dihakimi, jadinya takut. Ya, maka ketika kita bisa menerima baik buruknya anak kita, lebih maupun kurangnya, dan bahkan menjadi garda terdepan yang menerima dia meski dia sedang salah, itu yang membuat anak merasa dicintai. Manfaat berikutnya, regulasi emosi yang matang. Ya, anak jadi terampil mengelola emosinya. Kenapa? Karena dia belajar dari mama papanya yang juga mampu. Kalaupun lagi kesel, nggak ngeselin. Kadang yang bikin repot kan, kita kesel sama anak kita, tapi kita nunjukin perilaku yang juga ngeselin buat mereka. Ya udah jadinya muter-muter begitu ya. Kemudian efeknya juga adalah empati dan kasih sayang terhadap orang lain, ya. Karena ketika dia merasa didengar, anak merasa dimengerti, maka dia pun akan berlaku yang sama kepada ayah bundanya, lebih mau mendengar dan lebih mau berkasih sayang gitu, menolong, membantu ketika ayah bundanya membutuhkan atau teman-temannya membutuhkan. Apalagi manfaatnya, kecintaan terhadap Allah jadi tumbuh, bukan karena takut semata. Ya, betapa banyak ya kasus-kasus di mana hanya dituntut untuk hafal saja, tapi nggak ruhnya, rasa cintanya dalam beribadah belum hadir. Ya, ada beberapa kisah kan begitu ya. Dalam urusan yang lain, orang tua saya nggak pernah marah, Bu. Tapi urusan sholat, urusan agama, wah habis saya katanya. Nah, ini kan jadinya memasukkan agama dengan horor gitu, dengan sesuatu yang menakutkan. Kalau saya nilainya jelek, nggak masalah sama ayah saya, katanya. Ya, tapi begitu saya nggak sholat ke masjid, bisa ya Bu. Nah, ya, satu sisi ada bagusnya, tapi caranya karena dengan kekerasan dan sesuatu yang kasar, agama itu jadi bukan sesuatu yang menyejukkan jadinya, tetapi sesuatu yang menakutkan buat anak. Yang akhirnya ketika dia dewasa sudah jauh dari orang tuanya, ambiar deh gitu. Nggak ada bapak gua kok, nggak ada emak gua yang ngelihat, wah bebas bebas bebasnya. Kenapa? Karena tadi
beragamanya karena landasan takut, bukan karena cinta. Nah, ini yang perlu kita kita koreksi, kita introspeksi apakah selama ini cara kita em, mengajak anak sholat dengan cinta atau dengan ketakutan gitu ya. Nah, nanti masuk neraka loh kalau nggak salah. Wah, ganti. Wah, Allah itu sayang banget sama anak yang sholatnya di awal waktu, apalagi ke masjid. Allah tuh sayang banget. Nah, bandingkan dengan, ayo sholat, nanti masuk neraka loh. Serem loh di neraka loh. Kira-kira gitu gambarannya. Oke. Nah, keyakinan pada kekuatan yang lebih besar dari diri sendiri ya. Zaman sekarang banyak ya isu-isu tentang mental health di mana banyak yang bunuh diri lah, yang depresi lah, yang cemas lah. Kenapa? Karena bergantungnya salah tempat. Itu kenapa kita perlu iman supaya bergantungnya pada tempat yang sebenar-benarnya. Karena kalau bergantung pada diri sendiri jadinya cemas, merasa nggak mampu. Bergantung pada orang lain jadinya kecewa, ya kan? Nah, kalau ini bisa kita terapkan kepada diri kita sendiri, termasuk dalam merespon anak-anak, nah maka mereka juga jadi punya punya ketauhidan yang bagus ya. Tauhid, tahu ya, keesaan. Keesaan tuh bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah. Dan kalau kita ingin sesuatu yang ajaib terjadi, juga kita perlu kekuatan, ya kekuatan dari Allah gitu yang membuat yang ajaib itu bisa terjadi dengan izinnya. Nah, ini yang membuat anak-anak tuh jadi tumbuh dengan sebuah keyakinan yang benar. Tidak cukup hanya dengan percaya diri. Yang kita perlu arahkan tuh bukan percaya diri sebenarnya. Karena ketika dia percaya pada Allah, maka dengan sendirinya dia jadi percaya diri. Nah, menuju ke situ itu yang kita perlu dalam respon-respon kita ya. Mengucap basmalah, kita ajarin kan itu ya. Baca doa dulu, mau belajar. Mau minum, bismillah dulu. Nah, jadi dari aktivitas keseharian kita itu ya di spill-spill gitu tadi. Nah, tentang kekuasaan Allah, tentang pertolongan Allah di aktivitas sehari-hari. Nah, sehingga mereka punya keyakinan bahwa dengan melibatkan Allah di setiap aktivitas itu memberikan kekuatan yang lebih besar. Ya, contoh nih, contoh kalau misalnya keluar rumah. Nah, misalnya mau pergi bareng-bareng nih sama keluarga, sama anak-anak, jalan-jalan, naik kendaraan gitu ya. Nah, ayo berdoa dulu, doa perjalanan, ya kan? Nah, jadi ketika misalnya ada masa pas kita berangkat tuh kan lagi apa heboh ya. Nah, keluar rumah tuh nggak berdoa dulu, lupa gitu ya. Nggak jauh dari rumah udah ada aja eh, ada kucing lewat atau ada yang ngerem mendadak gitu, baru akhirnya seolah-olah kita sedang diingatkan Allah nih, tadi belum berdoa, ayo berdoa. Nah, jadi kalau kita ingat Allah tuh Allah akan lancarkan perjalanan kita, tapi ternyata tuh tadi kita lupa berdoa nih. Jadinya Allah tegur kita, Allah ingatkan kita. Jadi anak-anak jadi eh, bisa memaknai itu dengan lebih dalam ketika kita kaitkan hal-hal yang terjadi itu atas kuasa Allah dan pertolongan Allah. Baik, nah bagaimana karakteristik pengasuhan penuh cinta? Cinta yang tumbuh bukan karena syarat. Jadi tidak mencintai anak karena prestasi atau perilaku baiknya saja. Ya, itu tadi yang bersyarat kalau dia baik, baru kita sayang-sayang. Tapi ketika dia salah, kita serang. Ya, jadi baik ataupun salah, tetap anak-anak itu perlu mendapatkan sikap yang kurang lebih sama, adanya penerimaan tadi dari kita. Oke, berikutnya pelukan dan sentuhan hangat. Nah, jadi ketika kita memberikan physical touch gitu ya, kalau di love language itu kan physical touch. Ketika kita memberikan physical touch atau pelukan dan sentuhan hangat, itu bisa membuat hormon oksitosin, hormon kebahagiaan pada anak itu jadi aktif. Apalagi kalau anaknya masih balita-balita gitu ya, butuh banyak digendong,
dimandiin ya. Jadi banyak di area sentuhan. Karena memang memberikan rasa aman. Termasuk kalau anak lagi tantrum kah atau anak lagi ngambek gitu ya, dia butuh pelukan dan sentuhan yang menenangkan. Termasuk kalau anak lagi sakit. Nah, jadi kalau anak sakit tuh diusap aja punggungnya. Nah, sambil dipijit-pijit, dibacain Fatihah. Nah, itu yang kadang saya praktekkan kalau anak lagi sakit tuh di dipijit selain dia efek sentuhannya itu ada karena tangan kita ini punya hormon tersendiri. Jadi ketika anak dipijit atau pasangan kita pijit, selain dia jadi merasa disayang, sentuhan juga sudah punya efek terapis, ya. Apalagi kalau kita bacakan Al-Fatihah. Nah, kalau saya bacanya Al-Fatihah karena yang panjang-panjang nggak hafal ya. Jadi bacanya Al-Fatihah berulang-ulang gitu. Sambil hatinya juga dikoneksikan, melibatkan Allah. Ya, jadi kalau anak sakit tuh kadang ambil air putihnya. Saya bilang gitu ya, ambil air putihnya biar Umi doain, Umi bacain doa. Ya doanya ya Al-Fatihah itu. Dan Masya Allah mujarab sekali gitu ya. Kalau dia sakit perut, dia masuk angin, atau dia lagi nggak enak badan, nah doain Mi gitu. Bacain Fatihah. Nah, sehingga itu kan penanaman iman ya, penanaman iman dari hal-hal sederhana yang berkaitan dengan interaksi kita sehari-hari. Dan mereka merasakan itu, merasakan kan langsung tuh terasa. Jadi pernah suatu hari lagi makan di luar gitu ya, si kakak mules nih, mules kamar mandi, terus udah buru-buru pengen pulang. Ya, ya alhamdulillahnya Uminya tenang gitu ya. Kalau dulu kan belum begitu. Nah, sekarang sudah banyak belajar tuh, udah lebih tenang menghadapi situasi yang panik sekalipun. Asal kita tenang, kita bisa menenangkan anak kita, termasuk menenangkan suami dan lain-lainnya gitu. Maka kita tenang, nggak apa-apa gitu. Nih minum dulu. Minum dulu. Umi bacain Al-Fatihah, kakak juga baca. Nah, minum, dihabisin minumnya. Nah, tadinya dia udah heboh tuh, mau pulang, mau pulang, mau pulang, gitu. Nah, nggak lama udah dikasih ruang dulu ya, biar airnya bekerja, beradaptasi dengan tubuh. Ya, berapa lama udah, nah, mulus-mulusnya, tantrumnya akhirnya reda. Ya udah jadi lanjut lagi kita ke agenda berikutnya yang masih di luar, nggak jadi pulang. Nah, jadi teman-teman ketika kita bisa menyikapi segala sesuatu itu dengan tenang, maka orang-orang di sekitar kita juga akan menjadi tenang. Karena memang kalau ada yang emosi, panik, cemas, marah di sekitar kita, wajar kalau kemudian kita ketularan. Nah, tapi kalau kita ketularan, yuk apa bedanya gitu? Siapa yang nolong gitu? Nah, maka harus ada yang pandai berlatih tenang. Nah, jadi situasi-situasi rumah tangga tentu ibunya, ayahnya, dan kita yang sudah belajar ini ya, berlatih tenang itu artinya tidak reaktif, tapi proaktif. Jeda dulu, diam dulu aja, nggak usah direspon. Oke, berikutnya adalah komunikasi emosional. Ya, karakteristik pengasuhan penuh cinta adalah komunikasi. Komunikasi seperti apa? Komunikasi yang melibatkan emosi atau sering disebut dengan komunikasi empati. Empati itu apa? Didengar. Ya, karena kalau kita ingin didengar anak kita, maka kita perlu mendengar mereka. Berikutnya, kehadiran tanpa gadget. Cinta yang paling terasa adalah perhatian penuh tanpa ada gangguan. Kan kita sebel ya kalau kita lagi ngobrol sama pasangan, dia masih main HP, di meja makan main HP, gitu ya. Nah, sama anak juga ketika dia mendatangi kita dan kita menjawab dengan HP, dengan sambil main HP, dia jadi nggak mau lama-lama kan, gitu. Sebutuhnya aja gitu karena respon kita juga tidak hadir, tidak sepenuhnya hadir karena kita sambil main HP. Maka latih untuk kita begitu anak kita mendekat, pasangan kita mendekat, kita geser dulu HP-nya maksudnya. Oke, jadi fondasi iman dalam pengasuhan tadi ya, tanamkan bahwa Allah Maha Pengasih, bukan Allah Maha pembalas gitu ya, bukan menanamkan ketakutan, tapi lagi-lagi yang mau kita tanamkan itu adalah cinta dan iman. Itu udah sepaket. Allah itu rahmatan lil alamin. Maka kita perlu juga menjadi orang tua yang rahmatan lil alamin, yang penuh kasih.
bukan penuh dengan keancaman dan ketakutan. Jadi generasi cemas, bukan generasi emas katanya. Ya, maka tanamkan bahwa Allah tuh Maha Pengasih. Nah, maka cerminkan pula itu dalam diri kita. Berikutnya, internalisasi nilai-nilai spiritual bukan sekedar hafalan. Jadi diinternalisasi, kenapa sih harus sholat? Nah, itu kan kita perlu juga berdialog dengan mereka. Kenapa sih perlu baca basmalah? Nah, yang paling mudah kan itu ya, bahwa dengan membaca basmalah kita melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Dan kalau kita melibatkan Allah, maka semua yang kita kerjakan jadi bernilai ibadah. Naik level dia dari sekedar kewajiban menjadi ibadah. Berikutnya jadinya adalah fondasi iman itu lewat keteladanan. Bukan sekedar teori. Kamu harus berbakti sama orang tua, tapi giliran orang tua kita datang, kita juga kasar, kita juga mengabaikan. Kita nyuruh anak kita berbakti, kita gimana? Nah, jadi keteladanan itu jauh lebih keras berbicara dibanding dengan apa yang kita ucapkan. Baik, nah bagaimana orang tua bisa memulai untuk menerapkan pengasuhan tadi dengan penuh cinta dan iman, memeluk anak lebih sering, ya, walaupun anaknya udah gede ya, tetap aja peluk, cium, dirangkul, dipuk-puk. Kemudian sering-seringlah mengucapkan apresiasi tanpa syarat. Ayah tuh sayang, bunda itu bangga, bersyukur banget punya anak seperti kamu. Nah, ya kan? Kemudian validasi emosinya kalau dia menunjukkan perilaku yang tidak tepat. Kamu lagi marah ya? Nah, adik masih sebel ya sama ayah ya? Adik takut ya tadi ya? Jadi bukan buru-buru menghentikan tantrum atau emosi anak, tapi validasi dulu. Sehingga anak jadi tahu bahwa merasakan emosi itu boleh. Ya nggak boleh marah-marahnya gitu. Adapun dia merasa marah itu boleh. Sehingga kita bantu untuk menamai emosinya. Adik marah ya. Makanya tadi kata-katanya kasar. Besok kalau adik marah diam dulu ya. Sehingga nggak keluar kata-kata kasar. Marah boleh, berkata kasar nggak boleh. Nah, kemudian mendoakan anak dengan suara yang terdengar olehnya. Nah, ini kalau sholat berjamaah, ya kita bisa tuh, misalnya ayahnya atau bundanya. Jadi mendoakan anak sehingga anak juga mendengar apa yang menjadi harapan. Nah, termasuk ayah bunda bisa juga tuh membahas nama anak. Ya kan? Nah, contoh kalau saya buat nama itu kan kita udah ada doanya tuh, kenapa kita menamai itu. Nah, misal nama anak saya Rais. Nah, Umi tuh bercita-cita Rais tuh jadi pemimpin. Makanya Umi kasih nih namanya Rais. Tahu nggak artinya? Rais adalah pemimpin. Nah, jadi itu juga bisa bisa disampaikan kepada anak sehingga namanya juga terinternalisasi ke dalam dirinya gitu. Sama kayak saya Sukma. Ternyata kan Sukma artinya jiwa. Sekarang menjadi psikolog yang belajar dan mengajar tentang ilmu jiwa. Nah, tanpa disadari ya jadi doa beneran gitu. Wah, ternyata saya mendalami nama saya. Begitupun anak-anak kita. Makanya kan kenapa kita kasih nama-nama yang baik, panggilan-panggilan yang baik, supaya itu terinternalisasi juga ke dalam dirinya. Dan kemudian menceritakan Allah sebagai sosok yang maha lembut, bukan hanya yang maha menghukum. Nah, ini hasilnya ya, ayah bunda, teman-teman. Ketika pengasuhan dengan cinta dan iman itu berhasil untuk kita terapkan. Satu, kelekatan emosional, anak jadi lebih sering mendekat, bercerita, dan merasa aman bersama orang tua. Dulu ya, anak saya sebelum saya mempraktekkan ilmu-ilmu ini, ia masih jaga jarak. Anak pertama biasanya kan uminya belum belajar, ya masih otodidak banget, masih banyak salahnya. Jadinya dulu nggak deket. Tapi setelah uminya banyak belajar, lebih banyak mendengar, lebih banyak apresiasi, lebih banyak menyentuh tadi, jadinya sekarang dia mendekat. Tiap pulang sekolah cerita, Umi tadi begini, begini, begini. Nah, ya. Jadi dia sudah mulai lebih mau mendekat. Kalau dulu nggak mau cerita. Tapi ketika kita juga udah berubah respon kita kepada dia, kepada anak,
mereka juga berubah gitu. Jadi yang paling dulu perlu diubah diri kita, bukan anak kita. Karena ketika orang tuanya berubah, anak secara signifikan berubah. Sama juga dengan pasangan. Ketika kitanya berubah sebagai istri, cara kita merespon pasangan, pasangan kita juga berubah. Oke, kemudian regulasi emosi, anak mampu menyebutkan perasaannya dan menenangkan diri saat marah atau kecewa. Kemudian perilaku prososial, dia jadi empati. Dan kemudian kemandirian ibadah. Jadi dia sudah mulai menunjukkan minat ibadah karena cinta. Ya, ini kurang lebih. Dan kemudian apa nih yang menghambat sehingga kita belum bisa seperti itu gitu. Kita perlu tahu ya. Kenapa kok tadi kita bilang kita masih muda marah-marah? Ya kan? Kenapa? Karena ternyata bisa jadi kita belum selesai dengan diri sendiri. Apa tuh maksudnya belum selesai dengan diri sendiri? Masih terlalu keras pada diri sendiri, pengen sempurna. Nggak boleh salah. Pokoknya anaknya harus juga perfect. Sebagaimana kita juga menuntut diri kita perfect. Makanya tadi kalau kita belum selesai sama diri kita sendiri, kita juga susah selesai dengan orang lain. Karena kita berekspektasi sangat tinggi. Kita pengen orang lain tuh seperti diri kita juga. Harusnya, kamu harusnya. Nah, itu tanda kita belum selesai dengan diri sendiri tuh banyak harusnya dia mengerti. Harusnya kan dia banyak ekspektasi. Padahal semakin sedikit ekspektasi, semakin kita bahagia. Nah, tadi seperti yang di awal ya, pengen jadi ibu yang bahagia. Nah, maka kurangi ekspektasinya. Berarti apa tuh? Kalau kurangi ekspektasi berarti penerimaannya yang lebih besar gitu. Tadi cinta tanpa syarat ya. Karena kalau ekspektasi itu berarti masih bersyarat. Oke. Berikutnya apa lagi? Masih ada mental block atau inner child dalam dirinya. Apa tuh inner child atau mental block? Hambatan di bawah sadar. Yang itu sulit kita kendalikan. Makanya seringkali butuh di hipnoterapi, butuh diterapi oleh psikolog. Nah, itu yang kita lakukan di sesi-sesi konseling. Membantu klien-klien mengenali inner child-nya, luka pengasuhannya, mental block-nya. Yang kadang dia belum menyadari itu. Tapi mempengaruhi hidupnya saat ini. Nah, mempengaruhi caranya mengasuh anak, mempengaruhi caranya berperilaku pada pasangan. Nah, ya kan? Makanya kalau kita ada masalah di pernikahan, di anak, nggak apa-apa disyukuri tadi kayak kata Mbak Rahma. Karena lewat adanya masalah, kita jadi terbuka untuk mau belajar. Ketika kita mau belajar, tadi kita jadi lebih mengenal diri kita. Oh, ini tuh akarnya. Ternyata saya masih punya inner child. Oh, ternyata saya masih punya luka dalam diri saya. Yang dulu saya nggak suka diperlakukan begitu, sekarang saya memperlakukan anak saya seperti itu. Yang dulu saya nggak suka melihat ibu saya memperlakukan ayah begitu, tapi kok sekarang tanpa sadar saya juga memperlakukan suami nggak jauh beda seperti ibu memperlakukan ayah dulu. Saya nggak suka dulu ayah saya begitu, tanpa sadar saya juga menjadi ayah yang seperti itu. Atau jadi ada tuntutan-tuntutan. Duh, dulu ayah saya baik, saya pengennya suami saya juga seperti ayah. Nah, jadi tidak menerima itu tadi. Tidak menerima pasangannya, anaknya seapa adanya. Karena masih ada luka, ekspektasi dalam diri kita. Nah, ini yang perlu kita kenali dan dipulihkan. Ya, kalau mau cepat tentu dengan bantuan profesional. Oke, dan kemudian apalagi yang menghambat pengasuhan anak? Kenapa kok kita mudah emosi ke anak? Ya karena pernikahan kita lagi nggak oke, jelas. Cara kita mengasuh jadi berantakan. Kita lagi nggak baik-baik aja, hubungan pernikahannya lagi nggak sehat, lagi bermasalah. Wajar banget kalau kemudian kita nggak konsentrasi, kita jadi mudah marah, kita jadi banyak diamnya, respon kita jadi nggak tepat, dan nggak apa-apa juga gitu loh. Nggak apa-apa juga. Tadi kan nggak harus menuntut diri kita selalu sempurna.
Kalau kita lagi ada masalah dengan pasangan, ya nggak apa-apa. Kalau kadang kita nggak tepat. Tapi jangan lama-lama dong, kan gitu ya. Jangan lama-lama bermasalahnya. Maka perlu, perlu belajar, kadang perlu bantuan, dan itu nggak apa-apa. Oke. Maka teman-teman sekalian di Quran Surat An-Nisa Allah berfirman, dan hendaklah mereka takut kepada Allah yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Kenapa khawatir? Nggak percaya sama Allah. Keimanannya masih belum sempurna, belum mateng. Tapi kalau kita yakin bahwa Allah sang pemberi rezeki, nggak khawatir dong gitu. Ya. Takutnya pada Allah gitu, bukan pada masa depan, ya kan? Karena masa depan gitu Allah yang udah atur semuanya. Caranya gimana? Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Doa, berserah. Ya, bertakwa itu kan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, dalam mengasuh anak ya tadi kita perlu menjadi contoh teladan dalam beribadah, dalam berinteraksi sosial, dalam mencari nafkah, dalam memanfaatkan nafkah, dan hendaklah mereka berkata yang benar, jujur ya, jujur itu dapat dipercaya. Nah, oke, maka teman-teman sekalian di sini kami menyampaikan juga bahwa kalau ada yang belum selesai dengan diri sendiri, ada yang masih punya inner child, atau ingin mengenali inner child-nya lebih baik lagi sehingga bisa memulihkannya, atau ada yang tadi mengalami hambatan karena kondisi rumah tangganya atau pernikahannya lagi nggak baik-baik aja. Nah, kita punya layanan diantaranya konsultasi psikologi untuk pengembangan diri, untuk anak juga bisa, untuk mereka jadi tahu potensi dirinya, ya kan? Bisa ngelepas mental blocknya tadi. Nah, begitupun ada konseling pernikahan. Nah, di pernikahan tuh ada 3 sesi. Ya, jadi di sesi 1, di sesi private itu dibantu tuh untuk mengenali apa nih hambatan mentalnya terkait dengan pernikahan. Seperti apa ayahnya, seperti apa ibunya, seperti apa gambaran pernikahan orang tua kita. Kalau di situ ada luka yang kita amati dan belum kita pulihkan, nah itu bisa menjadi pola yang berulang tanpa kita sadari. Nah, itu yang dipulihkan di sesi pernikahan. Sehingga apa? Sehingga udah selesai dengan diri sendiri masing-masing. Suami sudah melepas mental blocknya, istri juga sudah memulihkan luka batinnya, sehingga masing-masing ini sudah selesai dengan diri sendiri di sesi-sesi private-nya, maka di sesi couple bisa diprogram. Gini loh cara mencintai suami, gini loh yang dibutuhkan oleh istri. Nah, banyak yang kemudian mendapatkan pencerahan setelah mengikuti sesi-sesinya. Oh iya Bu, ternyata respon saya ke istri saya selama ini belum tepat. Saya pikir mencari nafkah, memberikan nafkah terbaik untuknya sudah cukup sebagai bentuk cinta saya. Ternyata istri saya tidak sekedar butuh itu. Pantesan dia gampang tantrum ya Bu ya. Ternyata istri juga butuh adanya komunikasi, butuh didengar. Ya kan? Nah, begitupun istri. Oh iya ya, saya kira mengasuh anak-anak sudah cukup sebagai bentuk cinta saya pada suami. Ternyata yang dibutuhkan suami ditaati. Ternyata yang suami butuhkan diapresiasi. Dan ternyata selama ini saya kurang, Bu. Bahkan nggak pernah. Gengsi, Bu. Nah, akhirnya jadi belajar. Oke. Nah, begitupun di konsultasi parenting ya, tadi ya membasuh luka pengasuhan kita sehingga kita jadi lebih tenang, lebih damai dalam mengasuh anak-anak. Dan begitupun ya di waktu terdekat kita ada kelas eksklusif teman-teman yang ada praktek healingnya. Di sini kita angkat tema self compassion. Jadi untuk self compassion bisa masuk untuk tema apapun sebenarnya. Ya, baik untuk trauma perselingkuhan, untuk parenting, inner child juga bisa ya. Karena tadi ketika kita bisa mencintai diri kita secara utuh, maka kita akan lebih mudah untuk mencintai dan menunjukkan cinta kita kepada orang-orang yang
yang ada di dekat kita. Nah, ini acaranya tanggal 14 Agustus malam juga ya, sehingga dan ada rekamannya, teman-teman bisa daftar ya ke Mbak Rahma. Nanti Mbak Rahma boleh tulis di kolom komentar untuk link pendaftarannya ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita perlu melakukan beragam upaya untuk bisa membuat diri kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Karena Allah tuh akan mengubah keadaan kita kalau kita sudah mengubah terlebih dulu apa yang menjadi hambatan dalam diri kita. Di Quran Surat At-Tur ayat 21, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak keturunan mereka dengan mereka di surga nanti. Ya, jadi ketika kita beriman dan anak-anak kita juga mengikuti keimanan kita, maka nanti insya Allah berkumpul di surganya. Dan tentu ini yang menjadi harapan kita semua ya, berkumpul di dunia, juga berkumpul di akhirat. Dan kita tahu ya tadi ya bahwa kita terbatas kemampuannya ya teman-teman ya. Bukanlah sosok yang sempurna, kita tahu kita lemah. Maka dari itu kita butuh banget pertolongan Allah. Keimanan yang tertinggi itu ketika kita merasa nggak mampu. Malah Allah seneng ketika kita nyerah itu Allah seneng. Ya Allah saya nggak mampu, saya tahu saya lemah, saya masih mudah marah-marah, saya masih punya banyak luka yang kadang tidak bisa saya kendalikan. Saya akui kelemahan saya akui keterbatasan saya, inilah saya hambamu. Nah kayak Allah saya berserah kepadamu, berserah diri padamu. Mohon pertolonganmu, mohon bimbinganmu, mohon rahmatmu ya Allah. Kau sudah beri saya amanah sebagai ibu, sebagai ayah, artinya kau tahu. Dan kau pasti memampukan saya. Maka tolong ya Allah dibimbing, dikasih ilmu yang bermanfaat, dimudahkan, dicerahkan diri saya, pasangan saya maupun anak-anak saya. Nah, jadi dengan keimanan tadi berserah pada Allah, maka apa yang kita rasa berat selama ini bisa jadi lebih mudah, lebih indah, dan lebih berkah serta membawa banyak anugerah ke depan. Begitu ya teman-teman, terima kasih ya. Begitu materinya. Semoga ada yang bisa teman-teman dapatkan pencerahannya. Nah, saya kembalikan lagi kepada Kak Rahma. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali teman-teman materi yang telah disampaikan oleh Bu Sukma. Masya Allah, tadi juga udah dijelasin ya, ada pertanyaan reflektif lagi kayak, sebenarnya anak kita tuh udah merasakan cinta kita belum sih gitu kan. Mungkin selama ini kita merasanya nggak udah memberikan segalanya, tapi ternyata eh, cara yang kita lakukan itu belum tepat gitu ya untuk memberikan cintanya kepada anak-anak kita. Oke, mungkin kita buka sesi Q&A kali ya, Bu. Untuk mungkin jawab tiga penanya dulu. Oke, sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya langsung on mic. Bisa boleh raise hand ya teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin bertanya atau mungkin yang berkendala untuk bertanya langsung secara open mic mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Oke, di sini mungkin udah beberapa nih dari tadi sih selama selama materi ya udah ada beberapa yang mungkin sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin dibaca aja ya. Hmm, mungkin ini Bu ada dari Ibu Najila ya mungkin. Iya Ibu Najila. Jadi Masya Allah Ibu Najila sangat panjang ya teman-teman. Tapi intinya setelah saya baca tadi ya, eh, bagaimana solusi ketika sudah menikah, sudah terlanjur menikah nih Bu. Tapi ternyata belum tumbuh rasa cintanya gitu. Mungkin langsung jawab aja kali ya Bu. Boleh silakan Ibu Sukma. Baik, sudah menikah tapi belum belum ada apa? Jika sudah terlanjur nikah dengan orang yang bukan saya cintai. Oh, kalau sudah nikah itu artinya Allah mencintai. Ya bisa jadi kita belum cinta gitu ya, tapi Allah sudah mencintai ikatan itu, apapun landasan awalnya. Ya bisa jadi landasan awalnya mungkin tadi dijodohkan, ta'aruf, sehingga belum belum tumbuh cintanya. Kenapa belum tumbuh cintanya? Karena masih ada penolakan, lagi-lagi.
Ya, cinta itu adalah penerimaan. Kalau di hati kita masih ada penolakan, biasanya menolaknya karena dijodohkan, menolaknya karena bukan sama si dia yang saya cintai, tapi sama si Anu, ya. Dan macam-macam lagi penolakan-penolakan yang tanpa sadar masih menghambat tuh. Ya, nah jadi begitu kita melakukan lawan dari penolakan yaitu penerimaan bahwa dialah jodoh terbaik yang Allah kasih, ya kan? Dan sudah menikah itu tandanya Allah sudah meridhoi ikatan itu, maka penerimaan itu yang akhirnya melembutkan hati kita sendiri. Dan kemudian tumbuh cintanya karena diri kita itu pribadi penuh cinta, Mbak Bu Najla dan teman-teman ya. Diri kita sejati itu adalah diri yang penuh cinta. Kalau belum cinta berarti ada yang perlu untuk kita bebaskan, yaitu tadi rasa penolakan, rasa kecewa, rasa luka di hati kita, mungkin di proses sebelumnya itu yang membuat akhirnya kita jadi tidak menerima seutuhnya. Dan pernah saya menangani ini juga gitu ya. Nah, cinta sama suaminya udah punya anak dan lain-lain gitu ya. Kenapa hatinya masih tertambat di masa lalu? Kekecewaan pada keluarga yang tidak merestui pasangan sebelumnya. Ada rasa kecewa. Nah, si kecewanya itulah yang menjadi penghambat sehingga dia tidak menerima seutuhnya pasangan yang saat ini. Sebenarnya pasangannya nggak ada masalah. Dia sendiri yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Maka tadi ya, ketika kita bisa melepas kecewaan-kecewaan atas kondisi-kondisi sebelumnya, baik di diri pasangan, terlebih di diri kita ataupun keluarga, maka nanti cintanya akan tumbuh dengan sangat indah. Begitu Kak Rahma. Oke, Insya Allah. Itu ya Bu Najla jawaban dari Bu Sukma. Mungkin tadi sekalian menjawab ini kali ya Bu, yang pertanyaan dari Bu Ulfa, apakah selesai dengan diri sendiri itu masuk ke syarat orang yang dapat mengasuh anaknya dengan baik gitu. Mungkin tadi sudah kejawab sekalian ya Bu Ulfa kalau bahwa selesai dengan diri sendiri merupakan salah satu eh, kunci juga gitu ya ketika diri kita sudah selesai, akhirnya yang keluar pun juga baik gitu ya Bu ya. Betul Ya, kurang sekali. lebih seperti itu. Oke, mungkin nanti pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arnianti Anti. Hmm, saya bacakan Ibu, saya belum baca soalnya. Oke, Ya, kadang emosi ke anak dari faktor lelah ibunya ngurus rumah dan lain-lain. Akhirnya si ibu kadang berimbas tantrum ke anak-anak, bahkan tantrum ke ayah juga. Kira-kira gimana mengatasi hal seperti itu, Bu? Karena kadang kita berpikir istirahat kalau lelah, tapi malah kok istirahat malah lebih numpuk pekerjaan gitu. Seperti itu, ya. Bu. Oke, jadi kalau apa tadi karena lelah ya ngurus rumah dan lain-lain, kadang berimbas tantrum ke anak. Gak apa-apa, me time dong gitu, ya. Me time, ibu juga butuh me time dan jangan merasa bersalah ketika me time. Nikmati aja lagi me time ya udah. Nanti ketika udah pulih lagi energinya baru berberes lagi dan melaksanakan aktivitas lagi. Jadi kalau lelah ya jangan dipaksain, istirahat dulu gitu. Makanya tadi ya ketika kita tidak perfeksionis, nah, kita jadi bisa mengambil jeda untuk diri kita sendiri. Tapi kalau perfeksionis tadi kita lelah tapi kita paksakan diri kita harus ideal gitu. Akhirnya jiwanya tertekan, badannya juga habis gitu energinya. Jadi cara menyiasatinya gitu ya. Oh, tapi kalau istirahat malah numpuk pekerjaan ya jangan lama-lama juga istirahatnya. Ya, diatur waktunya gitu ya. Nah, jadi ketika mengerjakan sesuatu itu ya dengan happy, nah, menerima pekerjaannya gitu. Kalau kita masih menolak, aduh banyak banget. Nah, itu mengeluhnya kita itu sebenarnya yang menjadi penyedot energi kita, bunda-bunda gitu. Karena namanya menjadi ibu itu ada aja, itu nggak ada habisnya. Maka kita yang harus bisa mengatur-atur energi dalam diri kita. Gitu ya. Dan kalau kita sedang menjalankan apa yang kita kerjakan, lakukan dengan happy. Happy itu tidak ada penolakan di batin kita. Ya, misalnya anak kita minta masak, ya kalau anak-anak saya tuh ya udah tantangan saya kan kalau anak saya minta masak gitu ya, oh Mei masak masak Mei masak gitu ya. Nah kalau dulu saya merespon dengan penolakan jadi berat, tapi setelah
Mempraktekkan ilmu penerimaan tuh jadi ringan. Iya dulu, iya. Iya. Mau dimasakin apa? Act of service. Act of service itu apa? Taat, patuh, segera. Jadi ketika kita ingin anak kita bersegera juga, sudahkah kita bersegera ketika menyambut permintaan mereka kan gitu ya? Ya, begitu ya. Ada lagi, Mbak Rama? Oke, oke seperti itu ya Ibu. Siapa tadi lupa? Ibu An, bukan. Oh, Ibu Anti betul. Oke, mungkin satu lagi kali ya Bu. Ini ada dari Ibu Dewi nih. Bu, bagaimana menyetabilkan emosi untuk seorang single mom yang harus meninggalkan anak untuk bekerja dan harus menjadi peran ayah dan ibu sekaligus? Wah, berat sekali itu sepertinya. Tapi tergantung kita POV-nya mana ya Bu. Karena hidup itu ringan kalau kita juga memandangnya ringan. Oke, gimana itu Bu? Iya, menstabilkan emosi seorang ibu yang harus meninggalkan anak untuk bekerja dan harus menjadi peran ayah dan ibu sekaligus. Ya, lagi-lagi penerimaan gitu ya. Kalau kita nggak terima dengan keadaan kita, membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain yang punya keluarga yang utuh, nah itu yang bikin kita jadi cemburu, jadi merasa lelah gitu ya, karena perbandingan kita sendiri yang belum sepenuhnya menerima keadaan kita. Nah, tapi ketika kita menerima, oke, saya single mom, harus bekerja sebagai bentuk tanggung jawab cinta pada anak dan juga masa depan. Nah, maka itu yang membuat energi kita dalam menjalankan peran itu jadi lebih powerful. Ketika kita ada di rumah ya udah di rumah gitu, membersamai anak. Tapi ketika kita bekerja, maka yang di rumah kita serahkan pada Allah. Nah, itu ilmu berserah diri tadi kan. Jadi hal-hal yang di luar kendali kita, Bunda, dipasrahkan, diserahkan pada Allah yang melindungi. Tapi yang dalam kendali kita dimaksimalkan. Nah, maka ketika kita lagi di kantor, fokus memaksimalkan kontribusi kita di kantor sehingga nggak muncul rasa bersalah. Ketika lagi di rumah, fokus memaksimalkan pengasuhan kita kepada anak gitu. Dan mengasuh anak itu kan nggak harus 24 jam kita membersamai. Tapi yang paling penting adalah kualitasnya. Jadi ketika kita lagi ada bersama anak, dengarkan dia, peluk dia, apresiasi dia, ya kan? Puji dia, atau temani dia saat dia bermain. Nah, tadi no gadget, ya. Begitu dia menyapa, begitu dia bertanya, kita hadir penuh, mindful. Nah, itu yang disebut dengan kualitas, ya. Begitu ya, Bunda. Semoga bisa diterima ya. Oke, terima kasih Bu Sukma seperti itu ya tadi eh, Ibu Dewi atas jawaban dari Bu Sukma tadi. Terima kasih teman-teman. Ini mungkin banyak ya teman-teman yang bertanya. Tapi di sini saya pengen dengar dulu nih untuk teman-teman gimana gimana tadi testimoni insight apa atau ilmu baru apa sih yang teman-teman dapat gitu dari paparan materi tadi dari Bu Sukma. Boleh dong mungkin ditulis di chat ya teman-teman. Apa yang teman-teman dapat, insight-nya apa, hikmahnya apa, boleh banget ditulis ya. Atau mungkin ada yang pengen resin menyampaikan langsung nih ke Busuk mumpung ada Busukma langsung gitu ya. Boleh banget teman-teman ditulis di kolom chat. Oke, mungkin saya tunjuk kali ya. Pengen denger nih apa sih yang nyampe dari ke teman-teman gitu ya. Ada ini kali ya ada Ibu Siti Hadijah. Halo Ibu yang dari standby on cam nih. Kalau Ibu boleh testimoninya Ibu mungkin apa sih yang didapatkan dari materi Bu Sukma tadi? Ya, terima kasih Kak Rahma. Assalamualaikum Bu Sukma, sehat. Waalaikumsalam, Mbak Dijah. Iya, Dijah hadir. eh, iya. Untuk testimoninya, Masya Allah, terima kasih banyak Bu Sukma. Ini lebih kayak kan memang saya sendiri dan suami sedang mempersiapkan untuk mempunyai keturunan. Nah, jadi di sini yang saya ambil yaitu tadi menjadi pribadi yang menerima.
pasrah. Ketika kita semakin pasrah, semakin kita eh, menerima, Allah akan lebih membantu kita dan kita pun menjalaninya akan lebih mudah. Jadi untuk tantangan-tantangan yang sedang terjadi, mungkin bagi yang sedang eh, ingin mempunyai anak atau sedang mendidik anaknya, yang tadi mungkin tadi ada yang anaknya mungkin tantrum, atau mungkin tadi ada yang di chat juga ada ibu yang sedang mengasuh anak yatim, terus anaknya merasa apa namanya, tidak disayang, apa lebih sayang ibunya, merasa disayang anak yatim itu. Mungkin yang pertama dilakukan tadi menerima dulu, pasrah, terus melakukan pendekatan-pendekatan yang sudah Bu Sukma lakukan tadi, yang dipaparkan gitu. Oke, makasih Kak Hadijah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, dapat tadi penerimaan gitu. Iya, Ya, terima kasih sama-sama Ibu Kak Ratna. Khadijah. Oke, mungkin satu satu lagi kali ya. Tapi sebelum satu lagi ini, Nah, saya share form ya, form evaluasi, dan di sana juga teman-teman bisa menuliskan apa hikmah atau insight yang teman-teman dapat di sana. Bisa luangkan sebentar teman-teman untuk mengisi formnya. Oke, sembari teman-teman mengisi, saya tunjuk satu lagi kali ya. Di sini ada Ibu Tata dari Karawang kali ya. Ini, Masya Allah. Assalamualaikum Bu Tata. Apakah Bu Tata bisa open mic? Oke, mungkin sedang ada tergendala atau ada sesuatu itu ya. Mungkin kita berlanjut ke... Oke, Bu Tata jaringannya kurang bagus. Nggak apa-apa Bu Tata. Terima kasih atas konfirmasinya. Oke, mungkin Bu Najla kali ya. Ibu Najla, apakah bisa on mic? Bis- Kalau Ibu, apakah terkendala sinyal, Bu Najla? Tadi sempat muncul suaranya tapi hilang lagi. Apa Kak? Eh, Ah, tadi kurang oke. jelas. Oke, udah masuk. Eh, hikmah atau insight atau mungkin testimoni Ibu Najla tentang tadi dari materi yang telah yang telah Bu Sukma sampaikan gitu. Apa aja sih yang Bu Najla dapetin? Alhamdulillah lumayan sangat termotivasi banget gitu. Sangat apa ya? Sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari untuk diterapkan untuk menjadi apa ya? Contoh gitu. Agar bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, yang bisa lebih sabar menghadapi segala apa kehidupan ujian yang masing-masing kita alami lah gitu. Jadi ya jadi belajar gitu menjadi ibu rumah tangga atau menjadi orang tua yang lebih baik lagi gitu. Itu aja. Syukran, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Najla. Insya Allah ya bermanfaat mungkin itu bisa dipraktekkan di dalam eh, kehidupannya langsung gitu ya. Insya Allah akan menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, mungkin teman-teman boleh dong luangkan waktunya sebentar ya untuk mengisi link evaluasi dan mengisi juga di sana ada boleh menuliskan apa aja yang teman-teman dapatkan di sana gitu ya. Atau mungkin eh ada di sana juga tentang saran untuk tema-tema webinar kita selanjutnya gitu. Oke, oke mungkin karena sudah malam ya teman-teman, jadi mohon maaf sekali untuk teman-teman untuk pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin nanti di lain kesempatan lagi akan terjawab gitu ya untuk pertanyaannya dan izin mengingatkan kembali bahwa webinar Sakinah yang dirindukan ini ada dua sesi ya teman-teman. Untuk sesi selanjutnya ada di tanggal 7 Agustus dengan tema menjemput Sakinah ketika cinta butuh ilmu dan cinta. Oke, di jam yang sama 19.45. Pastikan teman-teman pantengin ya grupnya untuk informasi-informasi lebih lanjutnya, lebih detailnya lagi. Dan tentang tadi kami juga ada layanan-layanan eh, seperti konsultasi psikolog, kemudian ada konseling pernikahan, ada konsultasi parenting juga. Kemudian kami juga sedang membuka kelas atau workshop tentang self compassion gitu ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin
bergabung, silakan teman-teman eh, klik link yang saya kirim di kolom chat untuk pendaftaran webinar self compassion. Di sana tadi sudah Yusuf Mas Pil ya apa aja yang akan dibahas di sana. Sekarang kita bakal mengenal lebih diri dan eh harapannya adalah tumbuh rasa cinta yang lebih lagi gitu ya kepada diri kita sendiri, dan yang mana self compassion ini sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai solusi-solusi permasalahan-permasalahan tentang psikis gitu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sebelumnya terima kasih banyak teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar sesi satu ini dengan tema Sakinah yang dirindukan. Kemudian terima kasih teman-teman juga yang sudah membantu share postingan ini, dan karena ini masih ada sesi dua, teman-teman boleh boleh ajak teman-teman yang lainnya juga, mungkin keluarga, sanak saudara atau siapapun gitu ya. Boleh teman-teman, ini masih terbuka untuk pendaftarannya. Silakan ajak eh dan dan semoga teman-teman juga mendapatkan keberkahannya juga gitu ya. Berbagi ilmu gitu ya, berbagi informasi gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Untuk informasi-informasi selanjutnya akan kami share di grup komunitas Happy Family. Oke, saya Siti Rahmawati Hidayah. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Selebihnya insya Allah akan kami infokan di grup. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.